Halo teman-teman pemancing setia. Selamat datang kembali di saluran saya, tempat kita selalu berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia pancing. Saya harap kalian semua dalam keadaan prima dan semangat membara. Kali ini saya akan membawa kalian menelusuri prediksi kelayakan memancing untuk tanggal yang sudah kita nantikan, yaitu 11 Januari 2026. Hari ini akan menjadi hari yang penuh kejutan dan butuh strategi jitu, jadi siapkan catatan kalian. Prognosa ikan dan taktik jitu. Baiklah teman-teman, dengan kondisi cuaca dan musim yang sedang berlangsung, ada beberapa jenis ikan yang layak menjadi target utama kita hari ini. Ikan layur, ribbonfish. Di mana mencarinya? Menurut pengalaman saya dan beberapa laporan, di bulan Januari ini, ikan layur cukup aktif dan bisa ditemukan tidak terlalu jauh dari bibir pantai, sekitar 3 hingga 5 km dari daratan. Mereka cenderung bergerak di kedalaman sedang, mengikuti pergerakan mangsa kecil seperti udang atau ikan teri yang bersembunyi dari arus dan predator besar. Cari di area muara sungai atau perairan estuari yang kaya nutrisi. Apa yang digunakan? Untuk layur, saya sarankan menggunakan teknik dasar dengan umpan ikan kecil mati atau potongan ikan yang baru ditangkap. Jika ingin lebih menantang, coba gunakan jigging ringan dengan jig berwarna perak atau metalik. Gunakan mata kail yang agak panjang, karena mulut layur punya gigi tajam, teman-teman. Teknik ini efektif, terutama di pagi hari saat mereka aktif berburu. Ikan kerapu, grouper. Di mana mencarinya? Kerapu adalah penghuni setia dasar laut yang berstruktur. Cari mereka di sekitar terumbu karang, bebatuan, atau bahkan bangkai kapal karam di kedalaman 5 hingga 20 meter. Dengan potensi hujan, mereka mungkin sedikit kurang agresif, namun tetap akan bersembunyi di struktur untuk mencari perlindungan dan menyergap mangsa. Apa yang digunakan? Teknik dasaran atau bottom fishing dengan umpan hidup seperti udang, cumi-cumi kecil, atau ikan rucah adalah pilihan terbaik. Gunakan pemberat yang cukup untuk menjaga umpan tetap di dasar. Jika menggunakan umpan buatan, soft plastik, atau jig head dengan model menyerupai udang atau ikan kecil bisa sangat ampuh, terutama dengan warna-warna alami. Ikan nila, tilapia, air tawar. Di mana mencarinya? Untuk kalian para pemancing air tawar, ikan nila selalu menjadi primadona. Dengan musim hujan, nila akan lebih aktif mencari makan di pinggiran danau, sungai, atau waduk yang banyak ditumbuhi vegetasi air seperti eceng gondok atau rumput air. Area yang sedikit berlumpur dan dangkal juga menjadi favorit mereka. Apa yang digunakan? Umpan lumut segar adalah pilihan klasik yang jarang meleset untuk nila. Pelet aroma wangi juga sangat efektif. Gunakan pelampung dan mata kail kecil, ukuran nomor 1 atau 2, agar umpan terlihat alami. Ingat, nila itu agak pemilih kalau airnya sedikit keruh karena hujan, jadi umpan alami lebih disukai. Analisis kondisi lapangan. Sekarang mari kita bedah kondisi yang akan kita hadapi di 11 Januari 2026 ini. Cuaca. Di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita diperkirakan akan menghadapi cuaca dengan suhu udara yang cukup hangat, berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Yang perlu diwaspadai adalah potensi hujan ringan di siang hari dan bahkan hujan yang lebih intens di malam hari. Ini adalah bagian dari musim penghujan di Indonesia. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya dengan kekuatan yang relatif ringan, sekitar 1 Beaufort atau sekitar 15 hingga 23 km per jam. Tekanan atmosfer cenderung sedikit menurun karena sistem cuaca hujan ini, yang bisa membuat ikan sedikit kurang aktif atau cenderung mencari kedalaman. Menurut BMKG, pekan ini Indonesia masih berpotensi mengalami cuaca signifikan karena fenomena La Niña lemah dan monsun Asia yang menguat, yang meningkatkan pasokan uap air dan pembentukan awan hujan. Ini berarti, meskipun anginnya ringan, potensi hujan bisa datang tiba-tiba. Suhu air. Suhu permukaan air laut di perairan Indonesia secara umum masih cenderung hangat. Meskipun Januari hingga Maret adalah periode di mana suhu air cenderung sedikit lebih rendah di beberapa wilayah akibat monsun barat laut, sekitar 27 hingga 30,5 derajat Celcius di beberapa area,
Anomali suhu muka laut yang lebih hangat dari normal telah teramati. Air yang hangat akan menjaga metabolisme ikan tetap tinggi, mendorong mereka untuk mencari makan. Namun, curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan air di pesisir atau muara menjadi lebih keruh dan suhunya bisa sedikit berfluktuasi, mempengaruhi perilaku ikan. Fase bulan. Pada 11 Januari 2026, bulan akan berada pada fase kuartal terakhir, atau last quarter moon. Secara tradisional, fase ini sering dianggap sebagai periode dengan aktivitas ikan yang sedang hingga baik. Arus pasang surut biasanya tidak terlalu ekstrem, yang bisa menjadi waktu yang bagus untuk memancing saat transisi arus. Banyak pemancing percaya bahwa ikan lebih mudah diprediksi saat arus tidak terlalu kuat. Aktivitas ikan. Secara umum, secara keseluruhan, aktivitas ikan di tanggal 11 Januari ini diperkirakan akan sedang hingga cukup bagus. Meskipun musim hujan membawa tantangan seperti angin dan arus yang kadang tidak terduga, serta air yang keruh, ikan layur dan kerapu masih menjadi target menarik di laut, sementara nila selalu siap di air tawar. Nelayan di beberapa daerah juga masih dapat melaut dan menemukan hasil tangkapan seperti layur dan lobster di perairan dangkal. Yang penting adalah kesiapan kita untuk menghadapi perubahan cuaca dan beradaptasi dengan kondisi di lapangan. Kesimpulan, prognosa. Kelayakan memancing pada 11 Januari 2026 ini saya nilai sedang hingga cukup bagus, namun perlu adaptasi ekstra. Alasan saya, suhu air yang hangat mendukung aktivitas ikan, dan fase bulan kuartal terakhir umumnya cukup menjanjikan. Namun, potensi hujan yang signifikan dan angin yang meskipun ringan bisa tiba-tiba berubah, menuntut kita untuk lebih peka terhadap kondisi alam. Ikan mungkin akan mencari perlindungan di struktur atau kedalaman yang sedikit lebih dalam. Penutup. Itu dia teman-teman, prediksi lengkap kita untuk 11 Januari 2026. Ingat ya, mancing itu bukan cuma soal dapat ikan, tapi juga soal menikmati proses, belajar dari alam, dan menjalin persahabatan. Tetap utamakan keselamatan dan jaga kebersihan lingkungan. Saya doakan semoga kalian semua strike bertubi-tubi dan pulang membawa hasil terbaik. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya kalau belum, dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Bagikan juga di kolom komentar, jenis ikan apa yang paling kalian incar di musim hujan ini, dan tips jitu apa yang kalian punya untuk cuaca seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam joran melengkung, strike terus, ni hujan ni angin, mancing tetap jalan.